Nama Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur, terima kasih pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Sebelumnya saya menyaksikan, saya perkenalkan, saya Desi. Saya sama suami saya ya. Saya mau menyaksikan pada waktu dulu saya masih Konghucu. Tahun 2007 anak saya di Singapura menerima Tuhan Yesus karena saya sakit, ada benjolan di leher kiri ini ya. Habis itu di rumah sakit Singapura anak saya sempat bilang mama ikut Tuhan Yesus, tapi saya nggak bisa tinggal terus, ada isyadat ya. Saya bilang tunggu saja, saya pulang nanti tanya apa. Akhir itu di situ saya kontrol dokter tuh jam 10 malam sebelum tidur. Anak saya sempat bilang juga, mama ikut Tuhan Yesus, mama akan sembuh. Di sana saya langsung duduk, saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan sembuh, aku percaya aku sembuh. Di sana ke satu kali mau buka mata gelap, 2 kali, 3 kali ada sinar dari atas turun ke bawah. Itu hari Kamis. Senin saya kembali ke dokter, ternyata benjolan saya sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh setahun pulang akhir saya disuruh baptis. Saya masih bilang, oh tunggu saja hari ulang tahun saya. Akhir saya menyerahkan, saya dibaptis. Puji nama Tuhan. Tahun 98 saya dibaptis, 97 anak saya terima Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu dari sana saya sudah melayani Tuhan. Oleh setahun iblis nggak senang. Di paru-paru saya sebelah kanan, saya kan terus sekali ya ke rumah taji saya situ. Pulangnya saya akan periksa dokter, ternyata dokter Robert itu di Genegel sini ya bilang bahwa paru-paru saya itu ada tumor besar seperti mangga. Akhirnya dokter bilang gak usah takut, nanti tak kenalkan dokter di Singapura yang baik, bagus katanya. Saya bilang gini, dalam hati saya punya dokter di atas skala dokter. Tuhan Yesus yang hidup. Akhirnya di CT scan apa? Ternyata CT scan keluar tidak nampak apa-apa pun. Saya sudah disembuhkan. Puji nama Tuhan. Ya percobaan memang banyak, tapi di akhir Tuhan akan menolong kita. Nah, di waktu 2020 COVID ya, COVID itu saya juga kena COVID. Tidak merasa apa, tapi teman saya panggil dokter ke rumah, dites. Ternyata saya COVID, harus langsung masuk rumah sakit. Di sana cari rumah sakit susah, akhir ada kenalan kasih kamar 1 di rumah sakit SRAL, Angkatan Laut. 1 kamar spesial buat Tuhan kasih saya. Amin. Ternyata kamarnya saya pulang kamarnya perwira. 1 kamar. Ketiga hari saya disuruh pindah. Saya bilang, Sus, saya nggak usah pindah ya Sus, di sini aja Sus. Nggak bisa, ini kamar harus dipakai. Terus setelah itu dokter tidak ada, anak Tuhan pun digerita. Dokter begitu baik, nggak ada dokter gitu. Masuk dalam, siapa yang disuruh pindah? Nggak, tetap di sini. Oke, aku tetap di sana, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bilang. Seminggu saya pulang. Di sana sebelum masuk anak saya dua-dua sudah suntikan. Kalau saya meninggal, saya langsung dibawa buang di kebun teh, tidak kembali lagi. Puji Tuhan, tapi Tuhan masih mau saya melayani Tuhan. Amin. Dan Yesus baik ya. Sudah gitu, oleh setahun kena COVID itu kan harus makan pengecer darah. Dibilang sama temen apa, saya nggak lihat dokter. Sungguh
Di waktu setahun persis saya lumpuh. Ya, never to go, saya lumpuh. Sebelah kiri nggak bisa goyang sama sekali. Di sana juga cari rumah sakit susah sekali. Itu Delta. Tapi Tuhan nolong saya di HCOS. Ada satu orang bilang ada. Di waktu itu HCOS 3 hari tidak terima pasien karena banyak suster meninggal. Di sana saya ditolong Tuhan, saya masuk. Oleh pembantu baru kerja setahun, jadi diswet bersama saya. Seminggu saya latihan jalan pakai itu, tapi tidak bisa bergerak. Akhirnya saya pulang. Pulang saya tidak tidur di tempat tamu sama pembantu, saya tidur di kamar saya. Ternyata saya itu kencing, maaf bicara ya, tempat tidur saya pakai pot. Sekali berhasil, kedua kali potnya miring, tumpah. Tangan saya terbentur sama leher, sakit sekali, tidak bisa goyang. Saya ikat. Akhirnya dokter yang nggak ada, kursi roda tutup. Anak saya yang gotong. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan ngirim lagi pakai sinsai. Mau di dokter harus tunggu seminggu, pengencer darah saya dinormalkan. Pakai sinsai sebentar hari dibobok, tapi aku sembuh. Aku pelan-pelan bisa belajar jalan seperti anak bayi. Sekarang saya, ibu-ibu, bapak-bapak kan nggak tahu kayak saya pernah lumpuh setengah tahun. Tangan saya tanpa operasi, puji nama Tuhan. Ya, sampai sekian percobaan tetap ada, tapi Tuhan menolong kita. Asal percaya saja. Oke? Ya. Akhir saya juga mau kenalkan, saya umur 71, suami saya 77. Di waktu itu bulan 3 tahun lalu saya mau merayakan pernikahan saya ya. Hanya sama Tuhan. Tuhan bilang, engkau izinkan saya merayakan 50 tahun saya. Oke. Ya, bulan 8 tanggal 25 2024 perkawinan saya 50 tahun. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Masih lagi dibonusi lagi. Bulan 4 saya bilang sama anak-anak saya, bilang, Mama, ayo kita ke Jepang. Saya bilang, turnya bilang jangan Jepang lagi, ke Korea saja. Ya oke lah, ke Korea. Di tiket apa-apa semuanya 380 juta. Tuhan bonusi saya. Tanah saya sudah 9 tahun pasang spanduk, mau disewa mau dijual, tidak ada yang mau beli. Di waktu itu langsung ada temen bilang sama suamiku, mau disewa, oke. Ya berapa? Setahun 200, oke. Ambil 2 tahun 400 ya. Nah, persenan nih 5% ya. Sampai gitu, jadi 380 juta sudah dilunasi sama Tuhan. Saya jalan-jalan dengan Tuhan yang memberkati saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu-ibu, kita sandar pada Tuhan. Tuhan dahsyat. Meskipun kita sakit, tetap cari Tuhan. Lambat, cepat, tetap ditolong. Puji nama Tuhan. Sekian kasih saya. Tuhan Yesus memberkati.